Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Icefall. Kali ini gua mau podcast sama salah satu orang yang cukup ahli di bidang mental health nih. Ada Kak Ubi. Kak Ubi boleh say hi, Kak? Teman-teman, kenalin aku Uwi. Nah, jadi aku ketemu sama Kak Ubi di Map Podcast ini. Dan juga aku nggak sendirian, ditemenin sama temanku juga ada Bang Smooth sama Kak Vanila. Hola. Oke, jadi kali ini kan kita temanya tuh mental health ya. Ini aku langsung buka topik obrolan aja ya. Kita awali dengan aku mau diskusi tentang mental health itu menurut kalian tuh apa sih, penting atau enggak sih gitu. Nah, menurut Kak Ubi dulu gimana Kak? Oke, sebelum aku mulai semuanya nih, sebelum aku menjelaskan semuanya nih, kenalin aku Ubi sekali lagi. Dan aku belum jadi psikolog ya teman-teman, tapi aku sudah lulus S1 psikologi kebetulan. Dan kebetulan profesiku saat ini adalah bekerja sebagai asisten psikolog di salah satu biro yang ada di kota Yogyakarta dan Solo, seperti itu. Wih, keren keren. Nah, Mantap mantap. pertanyaan pertanyaannya tadi adalah apa tadi, Kak? Apa yang Mental membuat health itu apa sih sebenarnya? Terus penting nggak sih kayak gitu kan? mmm, Takutnya orang-orang tuh banyak yang belum tahu loh sebenarnya mental health itu apa sih gitu loh Kak. oke, sebelumnya tuh, mmm, kalau menurut aku ya, kalau misalnya ada salah-salah kata atau misalnya ada yang nggak bener, mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga masih belajar banyak hal di sini. Yang jelas setiap manusia itu tuh nggak selalu mentalnya itu sehat, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola mental kita dalam kondisi yang prima ataupun baik, kayak gitu. Contohnya adalah yang pertama nih, gimana sih caranya kita mengenali mental kita baik tuh adalah dengan mengenali diri kita sendiri dulu. Kenapa kok, Kak, mengenalin diri kita sendiri? Kalaupun kita nggak mengenali diri sendiri kan kita nggak tahu tuh, kita hanya menerka-nerka, "Aku nih lagi kenapa? Kok badanku capek? Aku tidur nggak pernah pules," gitu-gitu kan, hanya menerka-nerka. Nah, yang pertama tuh self awareness atau kenali diri sendiri dulu. Semakin kamu menyadari diri kamu sendiri, maka kamu akan semakin menyadari emosi-emosi yang ada di dalam diri kamu, dan semakin mudah kamu untuk mengontrol emosi yang ada di tubuh kamu sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga harus menetapkan batasan, set our boundaries. Kenapa kita harus meng-set boundaries? Itu agar supaya kita nggak lelah secara fisik maupun mental. Kadang ada orang-orang yang dalam tanda kutip people pleaser ya. Itu kan jadi capek banget jadi people pleaser. Kenapa? Karena mereka nggak punya kontrol untuk menolak ajakan seseorang itu ataupun nggak punya batasan dalam dirinya untuk dia menolak, "Oh, ini bukan kemauanku, tapi aku harus melakukannya." Itu jangan ya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh harus nge-setting boundaries apa aja yang boleh dilakukan, sama yang tidak boleh dilakukan. Supaya apa? Supaya mental kita itu tetap dalam kondisi stabil, kayak gitu. Kemudian, cari lingkungan yang aman secara emosional dan secara grow. Kita itu bisa loh memilih tongkrongan yang sehat. Supaya apa? Kalau kita berkumpul sama orang-orang yang sehat, dalam tanda kutip, di dalamnya itu berkompetisi dengan sehat, membicarakannya ke arah yang, maksudnya ke arah yang baik, nggak menjelek-jelekan satu sama lain, kemudian juga
lingkungannya saling positif dan saling mendukung, itu juga akan mempengaruhi ke pola pikir kita, teman-teman. Kayak gitu, Oke, menurut aku. bagus ya jawabannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang udah disampaikan Kak Ubi. Berarti mental health ini penting ya Kak Ubi untuk diperhatikan ya Kak? Penting banget. Penting banget. Nah, Kak Ubi nih, by the way, Kak Ubi juga boleh nanya ke kita-kita ya, kalau misalkan Kak Ubi mau nanya kita mungkin seputar mental health juga nggak apa-apa nih, atau keadaan kita bertiga gitu juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau mencontohkan gitu Kak maksudnya. Nah, terus Oke, kalau dari ya gimana Kak? oke, Silakan. kalau dari kalian bertiga nih, kira-kira yang kalian paham tentang mental health itu apa? Ayo, mau siapa duluan? Bang Smut duluan deh. Diem-diem Gua aja aja nih. lah gue lagi. Ya udah, Bang Smut duluan deh, silakan. Mungkin kalau dari aku ya, mental health yang pertama kontrol kontrol emosi ya, kontrol yang sebisa mungkin yang bisa kita kontrol. Kalau misalkan suatu hal yang tidak bisa dikontrol, misalkan cara pandang orang atau kritik orang, itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Mungkin kalau yang kayak gitu, kalau misalkan sudah siap lihat komentar atau apa, mungkin bisa dilihat, mungkin bisa jadi masukan. Tapi kalau misalkan udah, aduh capek kerjaan, baru pulang segala macam, terus lihat begitu, wah makin gitu, makin harusnya pemandangannya terbuka, malah tersempit, malah menyempit gitu. Jadi yang kritik yang harusnya akan membangun malah jadi, pikirannya konsepnya jadi menjelekan kita gitu. Mmm, Oke, kalau Kak Vanilla next. sendiri nih, Nah, Kak Vanila gimana Kak? Kalau aku, mental health itu sebenarnya adalah kesadaran kondisi diri, ini tuh hanya capek karena beraktivitas, kerja atau apa, atau memang ada yang salah sama tubuhku dan aku butuh pertolongan. Terkadang kan istirahat nggak cukup, jadi kita butuh, mencari tahu ada yang salah nggak sama diri kita, kayak gitu. Jadi lebih lebih kesadaran lebih jauh aja tentang kondisi tubuh kita, tentang, kondisi diri kita lah, kayak gitu sih singkatnya. Oke, kalau dari Kak Aisful sendiri nih, aku ya, mental health ya mhm, menurutku. Mental health kan, ya namanya juga kesehatan mental ya. Artinya kan kesehatan nggak cuma di fisik, ada juga di mental. Sedangkan betul, mental itu kan hal yang kita bisa rasakan, tapi tidak bisa kita lihat. Nah, jadi kesehatan mental ini adalah atau mental health ini itu merupakan kondisi di mana kita itu apa ya ngejelasinnya gimana ya biar gampang kalimatnya. Jadi kita tuh ngerasain kita ini baik-baik aja atau enggak, terus kayak kita ini capek atau enggak secara mental tapi ya. Maksudnya kalau fisik kan bisa keukur. Oh, pegel-pegel betul, nih gitu kan. Kalau pegel-pegel berarti capek nih fisik habis olahraga misalkan contoh. Nah, kalau mental kan ngukurnya susah. Kayak kita nggak tahu nih tiba-tiba aduh capek hati, aduh capek batin gitu loh. Aduh capek mikirin ini, mikirin itu. Nah, sedangkan kita sendiri tuh sebenarnya masih bingung gitu batasan kita tuh kekuatan mental kita tuh sampai mana tuh kita kadang bingung. Kayak ya nggak tahu tiba-tiba udah over terus kita meledak atau tiba-tiba over kita jadi diem kayak gitu kan. Setiap orang juga beda-beda ya kayak gitu. Jadi mental health ini ya simpelnya adalah kesehatan selain fisik yang kadang kita tidak sadari gitu bentuknya seperti apa dan limitnya seperti apa. Batasannya sampai mana kita kita sulit untuk mengetahui lah. Kayak gitulah kurang lebih ya, Kak Ubi ya. kurang betul. Sebenarnya sama sih sama yang aku bilang. Kalau lebih jelasnya adalah mental health itu apa sih? Mental health itu adalah satu kondisi kesejahteraan psikologis di mana manusia itu bisa berpikir, kemudian merasa, dan berperilaku secara optimal dalam menjalani hidup.
kayak gitu. Jadi manusia itu tuh sadar gitu loh akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, kemudian bisa mengatasi stres yang datang di setiap hari ini, kemudian bisa bekerja secara produktif, optimal, kemudian bisa berkontribusi sama lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu banyak ya teman-teman di sini. Lingkungan itu kan ada lingkungan di rumah, kemudian ada lingkungan di sekolah, lingkungan kerja juga bisa, atau lingkungan pertemanan juga bisa, gitu. Oke, ya. Jadi kayak gitu ya guys, penjelasannya tentang mental health nih. Nah, sekarang kita ke next topik, Kak Ubi nih. Jadi kita langsung aja lah ya. Kenapa aku dan tim aku tuh mau membicarakan ini? Karena akhir-akhir ini banyak banget berita yang tidak mengenakan lah. Berita duka, berita haru tentang beberapa anak-anak yang ada di Indonesia ini itu melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dan itu membuat kita semua sedih pastinya kan, terlepas apapun itu Betul. alasannya. Nah, makanya di sini sebetulnya gimana sih Kak, kalau misalkan nih ada sebuah kondisi di mana kita tuh mengalami kondisi sulit nih Kak. Kayak yang diberitakan itu kan salah satu contohnya karena kondisi yang sulit, jadi si anaknya mungkin tertekan. Terus tertekan jadi melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Nah, pertanyaanku tuh lebih ke sebetulnya gimana sih kita cara menyikapinya, cara cara menanganinya atau apapun itulah untuk menghadapi tekanan-tekanan itu, Kak. Gimana Kak Ubi, menurut Kak Ubi? Kalau menurutku sih, kalau dari aku sendiri adalah, aku adalah gini ya guys, sebelumnya aku adalah tipe orang yang introvert sebenarnya in real life. Tapi aku punya teman-teman dengan circle yang sama-sama mendukung aku untuk tetap tumbuh dan tetap berpikir positif. Makanya kenapa aku bisa bilang tadi, carilah teman-teman yang membuatmu grow dan punya positive mindset. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh kepada pola pikir dan cara kita melakukan atau bertindak terhadap sesuatu hal. Nah, caranya gimana? Yang pertama, pilihlah teman yang bisa membuatmu bertumbuh dan menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Nggak perlu banyak teman, tapi yang jelas teman itu bisa membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, apabila dirasa sudah punya lingkungan yang toksik, sebaiknya kalau bisa ganti. Tapi ini memang nggak mudah ya, kalau menurut aku. Karena ada beberapa hal yang nggak bisa kayak langsung ngomong, "Ih, Kak Ubi bilangnya Kak Ubi bilangnya langsung ganti lingkungan." Nggak gitu ya, guys. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan mungkin. Terus yang ketiga adalah dengan cara kita aware terhadap sekitar juga. Sesimpel kayak misalnya kalian punya teman dekat ataupun punya keluarga yang udah jarang banget dihubungin, ataupun misalnya ketemu tuh jaraknya mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali, bolehlah sesekali nge-reach out mereka. Tanyainlah kabar, jangan tanyain tentang pinjam dulu 100 ya teman-teman, tapi tanyainlah kabar. Nah iya, tanyain kabar mereka kayak gimana, terus intinya kayak live update gitulah. Setidaknya dengan live update kan kita jadi tahu tuh, oh ternyata si ini lagi berjuang dengan hal lain, misalnya tentang karir, ataupun pendidikan, ataupun misalnya sudah mengalami satu step lagi di dalam hidupnya, misalnya lagi berumah tangga, lagi kayak gini-gini, gitu kan ada ceritanya tuh, gitu. Terus juga harus penting banget ya guys, aku perlu notes jangan sampai self diagnose, itu nggak boleh ya teman-teman, itu harus melewati yang namanya asesmen oleh tenaga profesional. Dan itu juga nggak bisa sekali 2 kali kita tetapkan.
Jadi jangan self diagnose ya teman-teman. Di sini aku tekankan. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan self diagnose dan harus melalui tahap pengecekan ya, Kak Ubi ya. Betul, Assessment kalau mereka bilangnya itu. Nah, jadi betul. tapi aku masih gimana ya? Coba deh menurut Bang Smooth Kak Vanilla, sedih nggak sih kalau misalkan dengar berita anak-anak tuh memilih untuk mengakhiri hidupnya karena nggak punya pulpen dan buku. Sedih nggak sih? Sedih Ya, banget. Aku pastilah boleh sedih. boleh Apalagi nanya nggak ke Kak Ubi? Boleh, kenapa tuh? Kalau dari, apa yang lagi rame sekarang kan anak-anak nih ya, Kak. Kenapa anak Mhm, sekecil itu bisa punya keputusan untuk melakukan Seperti hal itu. tersebut? Yes. Ya, padahal mhm. kan mereka pemikirannya belum sejauh itu gitu. Apa yang Yes. membuat mereka akhirnya memutuskan keputusan terakhir itu, ini tuh kan menyedihkan sekali gitu, miris gitu, Kak. Oke. Betul. Pertanyaan dari Kak Vanilla ini bagus banget. Sepahamku aja ya teman-teman. Yang pertama, mungkin orang dewasa mikirnya anak-anak itu pikirannya simple, kayak, "Kan kamu masih kecil, kamu masih belum punya banyak tanggungan, belum punya banyak beban." Tapi ketahuilah, kita sebagai orang dewasa juga harus paham bahwa dunia anak kecil itu ternyata luas loh. Nggak sesimpel kayak yang orang tua ataupun orang dewasa ini pikirkan. Bisa jadi yang pertama itu menurutku masalah dari lingkungan, kemudian ada di situ dari peran orang tua. Peran di sini tuh bukan hanya soal parenting ya, tapi kehadiran orang tua, kemudian rasa aman, pemenuhan kebutuhan akan rasa aman, rasa dihargai, rasa dianggap itu juga penting banget. Kenapa anak sekecil itu bisa memutuskan, "Aku mengakhiri sorry ya, aku lebih baik mengakhiri hidup biar tidak menjadi dalam tanda kurung beban untuk keluargaku." Itu kan sesimpel karena kalau dari kasus yang sudah ada adalah peran orang tua, kayak gitu. Jadi intinya peran orang tua ya yang diperlukan di sini. Betul sekali. Ah, Bang Smooth, peran orang tua Bang Smooth. ya. Ya Iya, Anda orang iya. tua. Anda orang Iya, tua. tahu iya. Tapi memang tapi memang seberat itu ternyata ya. Maksudnya nggak tahu sih, nggak ngerti sih apa yang dirasain sama anak itu sampai sebegitunya gitu, sampai nggak terbendung kayak, duh, atau I'm out of words. Silahkan yang lain kalau mau nanya. Atau Kak Ubi kalau mau nanya kita boleh. Biar ngobrol aja kita ngobrol santai dulu. Mungkin ada Kak Ubi pertanyaan yang boleh lain. nanya nggak? Nah, ya silakan. Boleh boleh boleh. Kan Kak Ubi kan selama, apa namanya, selama kerja lah, sama jadi asisten ya, itu Mhm, kebanyakan yang, apa namanya, konsultasinya itu karena mental health, karena sesuatu yang bisa dia kontrol atau sesuatu yang tidak bisa dikontrol gitu sama dia pribadi, kebanyakan, mayoritas. nggak bisa diukur karena beragam. Mungkin mungkin bagi orang lain itu kayak sesuatu hal yang bisa dia kontrol, dia take over untuk di orang lain. Tapi ketika seseorang itu memang sudah mentok istilahnya, udah mentok, dia akan datang ke profesional untuk meminta, "Ini harus bagaimana?" Sesimpel kayak gitu. Jadi aku nggak bisa bilang mostly yang datang itu masalahnya ringan, masalahnya berat, enggak, karena beragam, Iya. kayak gitu. Mmm, Oke, oke. Jadi kalau maksudnya yang nggak bisa dikontrol, misalkan kita kerja ya, kerja, mhm, kita udah usaha segala macem, adalah satu misalkan anak dekat bos. Nah, giliran anak si bos ini, naiknya cepet, kita udah berusaha sebaik mungkin lama. Jadi kita kalau misalkan mau naik pangkat, harus nunggu persetujuan dari si bos A gitu. Jadi karir kita itu terhalang gitu.
mau Mmm, manjat susah, mau resign sekarang kerja susah, oh, kayak gitu. Mungkin kalau buat orang lain. Kalau misalkan buat sendiri sendiri misalkan, wah kurang nih uang nih, mungkin bisa dikurangi antara makannya, biasanya 3 kali jadi 2 kali. oke oke. Kalau dari Kak Vanilla apa nih? Gimana Kak Ubi? Halo Maaf, Kak, gimana Kak Ubi? Ya, gimana Kak Ubi? kalau dari Kakak sendiri gimana nih? Ada Mengenai pertanyaan nggak? oh, apa ya, kan tadi Kakak bilang kebanyakan mostly orang-orang yang nggak bisa diukur ya Kak, kan manusia itu emang nggak Mhm bisa diprediksi gitu kan. Betul. mhm, Di orang-orang yang datang ke tempat profesional itu kan berarti mereka memang benar-benar butuh pertolongan gitu kan. Bukan hanya sekedar, eee, "Aku stres, kayaknya aku, harus berobat." Enggak, tapi benar-benar kayak apa yang bisa mereka kontrol ternyata, mereka nggak bisa menanggung gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kan, walaupun mungkin kata beberapa orang, "Itu karena kalian kurang ibadah," atau mungkin kayak, eee, "Kalian kurang usaha untuk sabar, kalian kurang usaha untuk ikhlas." Tapi kan manusia itu dari pola asuh, dari kehidupannya, ada beberapa yang mereka sanggup, ada yang memang benar-benar butuh pertolongan gitu. Jadi, orang-orang yang sudah berani untuk datang ke profesional itu berarti mereka sudah satu langkah, menerima gitu, menurut aku gitu. oke. Boleh aku jawab Kak? Boleh boleh banget. Boleh Mmm, boleh boleh. kalau dari Kak Smooth ini tadi, menurutku, mmm, seperti yang aku bilang di awal sih Kak, set boundaries. Kenapa kita sebagai manusia harus bisa menetapkan batasan-batasan dalam diri adalah, kalau aku pribadi, simpel kayak kamu berusaha untuk lebih baik dan tidak menyerah di setiap harinya itu udah suatu usaha. Usaha itu kan nggak mudah ya, ada up and down, ada yang namanya kita harus jatuh, ketimpa tangga, ketimpa apa. Tapi at least kita mengusahakan untuk tetap hidup layak, hidup proper dengan kondisi mungkin kondisi keuangan, kondisi keluarga, kondisi kesehatan, ataupun kondisi-kondisi di luar itu seperti kondisi indeks ekonomi yang acak-adut ini. Sesimpel kayak kamu bertahan di setiap harinya itu udah satu pencapaian dalam hidup. Kamu nggak perlu membandingkan dirimu sama orang lain, karena ada beberapa hal yang menurutku tuh nggak bisa dijadikan patokan. Sesimpel kayak, pasti orang dalam lebih kuat dari segi mungkin dari segi power, dari segi finansial, atau dari segi privilege itu lebih kuat. Sesimpel kayak, setiap hari aku masih bisa bekerja, aku masih bisa menghasilkan uang setiap bulannya, itu tuh menurutku suatu hal yang patut dibanggakan. Karena kamu masih kamu masih mengupayakan untuk hidup layak, untuk hidup sendiri, kayak gitu. Terus dari Kak Vanilla, kenapa sih kita harus datang ke profesional dan kenapa orang-orang yang datang ke profesional itu adalah orang-orang yang menurutku sudah lebih bisa menerima dirinya dengan lebih baik? Karena, mmm, sebenarnya ini kedengarannya tabu ya teman-teman, tapi kondisi mental sama agama itu tidak bisa disamakan, karena itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau aku, dengan aku istilahnya ya, kalau aku punya satu case yang nggak bisa aku pecahkan, kemudian aku datang ke profesional untuk mengurai benang kusut yang ada di dalam tubuhku ini. Itu adalah satu pencapaian hidup supaya aku lebih baik dan aku bisa setidaknya lebih merasa pantas dan sehat, kayak gitu sih.
Hmm, setuju sih sama Kak Ubi yang tadi ngejawab Oh, pertanyaan Kak Vanila. Karena kalau kita udah ngerasa harus ke profesional ya sesegera mungkin sih. betul. Nah, Sekarang kan gantian juga sudah kenapa? Lanjutin dulu Kak Ubi, sorry. sekarang juga aksesnya lebih mudah ya teman-teman, ada yang bisa di-cover oleh BPJS, tapi memang nggak di semua kota ada ya, tapi bisa kok sekarang itu secara online. Di Halodoc juga udah ada kok teman-teman. Oke, cukup kejawab nggak Ini tuh? Kak, ya, Iya, itu ada silakan. yang nanya di komen Kak, boleh dijawab nggak Oh, Kak boleh Ubi? boleh tuh, silakan. Oh iya, boleh boleh. Oh dari Kak Kay, kenapa ya setiap aku bengong dikit tiba-tiba kepikiran masa lalu, apapun itu, terus aku nangis tiba-tiba aku nggak tahu kenapa, tapi aku risih banget sama kelakuan aku yang di luar kendali. Jujur aku risih banget, aku bingung harus gimana. Kalau dari aku sendiri, aku nggak ngerti masalahnya apa yang membuat kamu bengong dan kepikiran itu apa. Maksudnya aku nggak ngerti kamu lagi di fase apa dan lagi mengalami hal apa. Cuma ketika kamu udah risih dan bingung kayak arahnya kemana gitu-gitu. Yang pertama sih menurutku sih kamu harus belajar teknik grounding. Itu tuh biar bisa mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Sesimpel kayak, kamu sensing nih keadaan sekitar, kamu rasain teksturnya. Misalnya yang ada di depan kamu nih, misalnya depan aku saat ini ada laptop, ada HP, ada mouse, kemudian ada pulpen dan ada buku. Kamu bisa ngerasain tekstur buku kayak gimana, terus kamu bisa lihat warna HP kayak gimana. Jadi kembalilah di keadaan saat ini, bukan di keadaan yang masa lalu. Dan kalau bisa kamu atur nafas, gitu. Supaya apa? Supaya kamu bisa kembali di masa sekarang. Eee, Semoga terjawab ya. oh, Siapa tadi yang nanya, sorry? Kakek Oke, kakek, Oh, K K. Oke, gamon. ya Allah, Oh, karena gamon, efek kalau ya. masalah waduh, wah kalau susah itu, eh panjang itu. kalau gamon nanti ini aja ya, Kak, bisa DM aku aja ya, Kak, nanti aku bantu, Kak. Konek nanti aku Transfer bantu, Kak, cinta. boleh boleh, Jadi ke percintaan. boleh boleh. Nah, gantian dong mau nanya. Tadi kan Bang Smith udah nanya ya, Kak Vanil udah nanya. Ini aku boleh nggak Kak Mmm, Ubi? Boleh ya? boleh dong. Ini kayak aku mau nanya soal energi sih. Kayak gini loh. em, Energi itu jadi kadang tuh kita mau ngapa-ngapain. Sebenarnya kita udah banyak planning nih Kak. Kayak kita mau A, mau B, Mhm. mau C gitu. Tapi untuk eksekusinya itu kita kayak ngerasa selalu kehabisan energi gitu. Bukan males. Kalau males mungkin karena nggak mau banget kerjain gitu kan, nggak ada niatan atau apapun itu. Sebenarnya kemauannya ada, niatnya ada, cuman kayak nggak ada energinya gitu loh. Jadi kayak nggak ada semangatnya gitu. Nah, sedangkan yang aku bingungkan adalah gimana caranya supaya ya bukan aku doang mungkin ya siapapun itu yang butuh semangat tapi nggak tahu bisa dapetin semangatnya itu dari mana, energinya itu dari mana. Nah, kira-kira kita harus apa tuh, tahu Bi? Kalau kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu, harus punya timeline, itu harus. Daily timeline yang jelas. Karena kalau kayak gitu case-nya termasuk prokrastinasi ya. Prokrastinasi itu apa teman-teman? Prokrastinasi adalah menunda-nunda pekerjaan. Baik itu ngerjain tugas, ngerjain deadline kerjaan, ngerjain sesuatu hal itu selalu ditunda-tunda. Dengan berdalih, aku nggak punya energi. Oke, tapi kalau misalkan kayak emang bener-bener kayak ya capek aja gitu.
Jadinya tuh Mmm, karena nggak terhubungnya tuh dengan capek mental gitu loh, Kak. Jadi maksudnya kayak, ya gimana ya, kayak mungkin ada tekanan atau apa, kayak kemarin tuh ada yang nanya, kayaknya Kak Ubi belum ada. Jadi kemarin tuh ada orang yang nanya gini, dia tuh kerja seharian jadi guru, itu tuh dia tuh mhm. katanya fine-fine aja sama kerjaannya, nggak ada tekanan, nggak ada apa, enjoy. Tapi begitu udah di rumah, dia benar-benar nggak punya energi buat ngapa-ngapain. Nah, maksud aku tuh gimana sih cara untuk si energi ini solusinya gimana sih sebenarnya? Kalau dari aku sih, kita nggak bisa ini ya, Kak, maksudnya pekerjaan itu kan masalahnya profesionalitas ya, dan manusia tuh nggak selalu bisa ada terus di tahap profesional gitu loh, di tahap selalu ready, selalu oke. Kalau aku sih, caranya banyak, dengan kalau sepengetahuanku sih dengan art terapi itu bisa. Art terapi itu tapi memang nggak bisa ini ya, maksudnya nggak bisa langsung dipraktekin gitu, kan dia harus ada media. Itu bisa dengan art terapi, itu juga itu sih hobi, menyelaraskan hobi dengan pekerjaan itu harus. Jadi solusinya adalah, bekerja yang kalau bisa selaras dengan hobi gitu ya, Kak Ubi ya? Bukan selaras dengan hobi, tapi gimana caranya Memiliki hobi kita mungkin ya? tetap bisa memiliki hobi biar kita tuh bisa punya energi baru gitu loh setelah kita melakukan hobi itu kan ketika kita melakukan hobi itu kan kita dalam keadaan tenang kan, keadaannya stabil dan itu tuh bisa me-recharge energi juga, kayak gitu. Nah, tetapi yang justru yang dirasakan oleh beberapa orang ini tuh ketika mau melakukan hobi mereka udah nggak punya energi, itu loh intinya, justru itu. Mmm, Jadi kayak mau senang-senang tuh, aduh udah capek, udah kayak udah nggak ada tenaga nih gitu loh, karena mungkin kerja atau apa, ya kita kerja profesional pastinya gitu kan, kayak gitu. Jadi hidup tuh terasa makin hambar gitu loh Kak Ubi. Jadi kan contoh nih, kita udah capek kerja, kita kerja profesional, terus ketika kita mau mmm, mau melakukan hobi kita misalkan pulang kerja atau di hari libur, kita tuh udah capek. Jadi kayak nggak ada energi buat ngejalanin hobi. Nah terus karena kita nggak ngejalanin hobi, kita jadilah stres. Simpelnya gitu deh Kak maksudnya. Nah, jadi rutinitas itu tuh mecahinnya tuh gimana? Mungkin, kalau bisa dibilang kan, oh cobalah work life balance gitu kan. Tapi pada nyatanya work life balance sendiri itu nggak bisa sulit. balance. Iya, nah maksudnya apakah ada harus apa yang kita rubah gitu loh, pemikiran kita mungkin gitu atau gimana? Lebih ke mindset sih, Kak, bener lebih ke mindset. Jadi Oke, gimana tuh? aku 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 mau ngomong ini tapi karena ini lagi podcast ya, Kak, aku takut nanti Nggak apa-apa, nanti sus nggak apa-apa. pun Nih, puncak stres adalah karena kita WNI, guys. Setuju. pengen pengen kasih sound Ya effect, itu, gitu. Itu aku punya pertanyaan tentang itu. mhm, ya itu karena Ya intinya gitu lah karena ya. Jadi ini WNI. adalah stres yang tidak berujung Betul. ya. Mmm, merubah mindset itu perlu. Jadi kayak, jangan menjadikan pekerjaan itu sesuatu hal yang sulit. Memang sulit, tapi kayak gini, pilihannya adalah kita kan nggak bisa lari dari kenyataan ya. Jadi berusahalah menerima kenyataan itu lebih mudah daripada kita harus membuang-buang energi kita untuk mengubah alur yang sudah dijalankan kayak gitu. Kalau menurutku sih lebih ke ubah mindset. Dan itu kalau misalnya masih mengganggu, nanti kalau dari aku, karena aku tidak punya kapabilitas lebih, bisa dibicarakan ke profesional. Oke, ya semoga menjawab ya teman-teman ya. Ini perwakilan pertanyaan nih, udah gua tanyain Oke, nih. oke oke. Oke, Bang Smith mungkin ada lagi yang mau tanyain nggak? Atau Kak Vanila?
Aku mau nanya yang WNI tadi, Kak. Gimana tuh? Enggak, ini enggak sensitif, aman kok. Kondisi negara berarti mempengaruhi banget ya, mempengaruhi kondisi mental masyarakatnya ya? Jujur iya. Kalau boleh tahu, secara bahasa profesionalnya itu kayak gimana, Kak? Di tengah hiruk pikuk masalah lah gitu. Kalau bahasa profesionalnya aku nggak ngerti ya, Kak, kayak gimana, cuma karena, gampangnya adalah ketika suatu negara itu pemerintahannya beroperasi dan menjalankan strukturalnya dengan baik, otomatis rakyatnya akan sejahtera, kayak gitu. Sesimpel kayak gitu sih, karena negara ini kan, ya you know what I mean, kan lagi chaos banget ya, jadi emang bisa berpengaruh sih. Dan fun fact-nya adalah banyak orang-orang yang capnya stres ya, karena masalah di negara ini akhir-akhir ini dan itu aku mendapatkan banyak sekali klien yang masuk akan hal itu. Oke, aku sambungin pertanyaannya, boleh nggak? Jadi, Boleh dong. solusinya untuk kita semua apa nih, Kak Ubi? Kalau negaranya aku nggak ngerti ya, tapi yang jelas, berat juga ya kalau ngomongin masalah ini, karena aku sendiri juga masih bingung gitu loh gimana caranya biar aku tetap stay waras di tengah hiruk pikuk yang chaos ini. Tapi kalau aku tetap mengusahakan aku hidup layak. Yang jelas itu aja sih kalau aku. Oke. Atau mungkin kita bisa memilah gitu ya, mana informasi yang pengen kita terima atau enggak gitu ya, Kak? Sama itu juga penting banget. Nggak semua informasi itu harus dibaca ya guys. Kadang kita kan punya limit ya untuk menetapkan batasan itu. Jadi tetapkanlah limit mana yang sekiranya harus masuk, mana sekiranya yang nggak perlu. Jadi sekedar nggak tahu, jadi gini-gini, bukan yang benar-benar kosong enggak ya guys, tapi pilihlah informasi yang sekiranya itu tepat dan akurat dan sumbernya jelas. Karena kan di sosial media itu kan banyak banget kan informasi yang masuk dan kadang itu cuma sekelebat-sekelebat potongan short reels lah ataupun dari threads ataupun dari X yang hanya bilang misalnya kondisi negara ini lagi gini-gini tanpa menyantumkan sumber yang jelas, gitu. Dipilih-pilih aja guys, informasi yang mau masuk tuh. Biar kita juga nggak burn out, nggak overwhelmed juga menanggapinya. Oke, pentingnya memilah informasi ya guys. Jadi jangan makan mentah-mentah, apalagi hoax dimakan. Oh, Ada lagi Bang Sud, aduh Bang Sud kayaknya sibuk nih. Ya udah nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa nggak apa. nah kita sekarang beralih ke topik inner child nih, Kak Ubi. Inner child nih banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan seputar inner child. Nah, menurut Kak Ubi, apakah semua inner child ini harus disembuhkan? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa, Kak? Saya udah mulai agak berat ya ini in child gitu. Hmm, Sorry, silahkan dijawab. sependek pengetahuanku aja lah ya. Mmm, ada yang harus diselesaikan dengan kondisi khusus, ada yang itu hanya mungkin disimpan. Jadi kalau kondisi khusus nih, terutama orang-orang yang mohon maaf sebelumnya pernah memiliki traumatis, itu memang harus dikondisikan dalam, posisi si inner child ini kalau kita bilangnya tuh posisi si anak ini sudah dalam kondisi aman sehingga tubuh itu juga meresponnya juga yang tidak berlebihan, bisa dikontrol.
karena si anak ini, dalam tanda kutip, si anak ini sudah merasa dia safe, maka tubuh juga akan bilang, "Oke, aku nggak apa-apa," gitu. Ada yang harus dipenuhi dan ada yang cukup disimpan. Oke, jadi tidak semuanya harus dipenuhi dan cukup Betul, disimpan saja ya. betul. Dan Jadi itu tuh nggak bisa hilang sebenarnya. oke. Karena ya namanya manusia kan bertumbuh dari pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya. Dan itu juga sebenarnya nggak perlu dihilangkan, cuma bisa dikontrol. Yes, betul. Tuh, Dikontrol ya teman-teman. Tolong banget nih dikontrol betul. nih. Ya mungkin ada pertanyaannya. What? Gitu temen. Oke, Bang Smut ada pertanyaan gak nih? Udah unmute nih Bang Smut nih. Aduh, baru masuk nih. Aduh, biasanya ada pertanyaan nih. Kemarin katanya mau curhat banyak. Waduh. Lah Waduh. lah lah lah, mulai asbun mulai asbun. Waduh. Waduh 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 waduh. Tiba-tiba ngasih pressure. Jadi gimana nih Bang Smut nih? Atau Bang Smut mau nanya nggak tips untuk menangani psikologi anak? Mana tahu kan butuh gitu. Berarti berarti sekarang Gimana ke nih? masalah anak ya, mental health anak ya. Boleh. Tapi Kak, menurut Kakak, sosial media juga berpengaruh nggak sih buat anak-anak yang mungkin yang kemarin kan yang, mengakhiri lah ya. Jadi dia itu, oh mereka juga yang di sosial media, ada seperti itu, mungkin dia jadi, "Oh gua juga karena membebani keluarga, ya udahlah gue ikutan itu juga," gitu, mengakhiri diri gitu. Sebenarnya sosial media itu sangat berpengaruh ya, karena kita ini sebagai gen milenial, Gen Z, dan penerus kita ini si Gen Alpha ini yang sangat menguras tenaga ya, kalau bisa aku bilang ini sangat menguras tenaga dan emosi ya. Jadi kadang itu mereka belum punya kontrol gitu, memilah-milah mana yang sekiranya baik, sekiranya buruk itu mereka tuh masih belum bisa mengontrol, gitu. Kalau dari case yang kemarin itu karena selain masalah sosial media juga karena masalah parenting juga lingkungan juga mempengaruhi dan menurutku ini memang sensitif ya, tapi kemiskinan struktural itu memang sesuatu hal yang sulit untuk apa ya, istilahnya untuk dirubah. Karena itu salah satu hal yang berpengaruh juga, kayak gitu. Nah gitu Bang Smut kejawab nggak? Jawab jawab, berarti ya harus kontrol ya, itu apa namanya, sosial Betul, media anak, mungkin tontonan. betul, Apalagi kan sekarang betul. banyak tuh di TikTok ciri-ciri anak broken home, rumah sudah tidak aman dan segala macamnya. Nah itulah, Itu kayaknya termasuk kayak penggiringan opini juga sih kayak apa ya? Jadi merubah pola pikir kadang-kadang tuh kayak gitu. Iya, itu sih. apalagi kan sekarang ramai tuh Scary Maria the Scary, apa Scary Scary is Maria gitu. Marriage Marriage is is scary. scary. Ya, marriage is scary. Iya. Nah itu, nah itu gila sih. Hmm. Lucu ya suara ininya, suara anaknya. Iya, anaknya cowok Maksudnya itu Kak Ubi. iya, Sorry ya, Baru sorry ya. baru nggak umur apa-apa berapa? nggak apa-apa, Kak. 3 tahun ya? Baru, baru jalan sekarang jalan ke 3 tahun. Jalan 3 tahun. Oh, Udah harus dipantau psikologinya ya Bang Smut ya. waduh. Iya, Iya kan, karena kan psikologi mempengaruhi pertumbuhan anak, bener nggak Kak Ubi? Oh.
Nah, jadi harus dijaga tuh, ya kan? Iya, Iya, sebagai orang dijaga dijaga. sebagai orang tua yang punya kontrol lebih, jangan maksudnya juga jangan terlalu mengekang anak sih. Tapi yang jelas bisa bijak dalam menentukan ini boleh, ini enggak, sama dikontrol terkait tontonan, itu Betul, harus. setuju. Ah, iya benar. Nah, Kak Ubi, Tonton kayaknya aja sekarang apa, Bang Smooth silahkan lanjutin dulu. Boleh boleh. tonton aja sekarang bahkan joget-joget di Waduh, aplikasi musik Waduh, tuh, aplikasi waduh, nada itu. Aduh, padahal waduh. animasinya anak-anak. Harus dibatasi ya Bang Smooth ya anaknya ya. Hati-hati ya Bang Smooth ya. Iya. Ini buat kalian juga yang udah punya anak nih, yang seumuran-seumuran Bang Smooth, hati-hati juga ya, dikontrol. Eh, Nah, kowe juga ke seumuran saya ya. lah, tapi saya oh belum punya gitu. anak. Kok jadi bawa umur Ya ini? kesannya kayak saya lebih tua gitu, tua lebih jauh. Tunggu dulu nih, ada pertanyaan menarik nih buat Kak Ubi. Kak, ini kayaknya terakhir dari saya, dari aku terakhir deh Kak, pertanyaannya Kak. Jadi sekarang itu ya, nah ini sih pertanyaan aku sendiri ya. Sekarang itu Gen Alpha nih Oke, terutama banyak banget yang punya pemikiran serba instan. Serba instan. Kayak contoh main Roblox. Viewerku, aku akui banyak yang masih umuran SD. Dan mereka tuh selalu pengen semuanya tuh instan. Kayak mereka menginginkan sesuatu, mereka nggak mau usaha, maunya dapat langsung instan. Nah, menurut Kak Ubi, ketika ada anak-anak yang berpemikiran apa-apa mau instan, kita menyikapinya harus gimana Kak? Untuk mengedukasi atau mungkin membuat dia supaya lebih baik lah gitu. gampangnya adalah kal ember ya Kak sebenarnya, Ah, kenapa? ember Ember. Enggak, aman, ember. aman, aman. Kalau aku sih sesimpel kayak dia harus tahu ketika kamu mau mendapatkan sesuatu itu kan harus melalui yang namanya perjuangan. Kadang perjuangan itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi nggak jauh nggak jauh juga itu nggak sesuai dengan kenyataan. Dan itu juga harus ditanamkan kepada anak-anak sekarang kayak harus menerima bahwa hidup itu tuh nggak selalu apa yang kamu inginkan dan caranya tuh nggak instan. Harus melewati proses dan prosesnya itu tuh mungkin nggak mudah kayak gitu. Lebih ke edukasinya juga sih. Jadi memang kita kan kayak ya itu juga yang aku lakukan kayak maksudku ketika aku nih, aku sharing dikit ya Kak Ubi ya. Aku kan stream ya, Boleh live. boleh. Jadi viewer-viewerku kan ada yang masih usia SD lah. Nah, mereka tuh selalu kayak, "Bang, minta ikan Bang, minta ikan. Bang, mau beli pancingan minta ikan." Kayak gitu kan sebenarnya habit yang tidak baik ya karena mereka mau serba instan gitu. Dan sikapku adalah ketika mereka seperti itu, aku kasih, tapi aku kasih batas juga. Kayak, oke nih boleh minta, tapi satu aja ya. Selebihnya kamu harus usaha untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena segala sesuatu itu memang perlu diusahakan, tidak bisa Betul. instan gitu. Jadi aku kayak ngasih belief shifting ke mereka supaya mereka juga, oh tahu nih kalau mau sesuatu itu memang harus usaha gitu loh. Nggak dengan cara meminta-minta atau mau instan dan lain sebagainya. Dan ya ada yang ngerti dikasih tahu gitu, ada yang ya udah jadi kayak benci juga, ah apa sih pelit gitu bilang apa segala macam gitu. Jadi aku it's okay. Itu kan kembali lagi ya yang penting aku udah bilang kayak kalian tuh sebaiknya mengusahakan apa yang kalian inginkan gitu. Itu betul sekali. Jadi di dunia ini tuh semuanya harus diusahakan ya. Entah itu hasilnya sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai, memang harus berusaha ya. Tidak ada yang instan. Sesimpel kayak misalnya game di Roblox, Fish It. Kan kalau Mm-mm. mau dapet ikan kan juga harus
mancingnya dalam jangka waktu yang nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari kan. Betul. Nah, karena aku tahu temanku juga ada yang main Roblox, dia adalah pokoknya streamer gitu, streamer Fish Eat gitu. Dan, sepahamku tuh kalau kayak gitu tuh ada yang bisa beli nggak sih ikannya tuh, berapa duit gitu? Apa gimana? Ya kalau beli sih Iya, ya ada ada. aja, tapi kan maksudnya Oh ada. kalau untuk anak-anak kan mungkin mereka nggak punya budget untuk beli ya, gitu. Iya itu. Memang harus tegas sih kayak menetapkan, boleh dikasih kelonggaran kayak misalnya satu atau 2 tapi selebihnya ya kamu usahalah sendiri. Jangan selalu mengandalkan orang lain, kayak gitu. Perlu Betul. digarisbawah. Jangan mengandalkan orang lain, ini berlaku untuk orang dewasa juga ya, karena sebaik-baiknya yang bisa kita andalkan adalah diri sendiri. Betul sekali setuju. Oh ya, nih ada yang tanya nih Kak, tentang tips menangani mental ketika lagi skripsi. Silakan Kak Ubi. Baik skripsi, tesis, disertasi, ataupun ada deadline-deadline lain itu memang ini ya guys, apa, membuat mood berantakan, jam tidur berantakan. Menurutku, cara gampangnya adalah kalau udah habis bimbingan, kalau aku dulu, kalau habis bimbingan itu biasanya aku nggak ngerjain skripsi dulu. Tapi aku harus tetap yakin bahwa skripsi itu adalah kewajiban yang harus dituntaskan. Mau sepelik apapun dosennya, mau sesusah apapun kamu cari datanya, mau sebagaimanapun kamu menjalani skripsian, kamu tetap harus berjalan. Kalau capek, istirahat. Memang itu perkataannya klise, tapi caranya memang seperti itu. Kalau mau satu step lebih baik di hidup, satu step yang akan kita lalui di hidup itu memang perjalanannya nggak mudah. Jadi memang harus selalu tetap jalan meskipun itu lambat nggak apa-apa. Yes, setuju sekali. Semoga terjawab. Ada lagi mungkin yang nanya di Gimana tuh kolom Bang chat? Pol ya? Hah? Kok saya? Saya tidak Bener ya Bang skripsi. Pol ya? Saya tidak skripsi, mohon maaf. Menunggu di depan kan skripsinya. Saya capstone project, saya mengerjakan project, mohon maaf. Ada lagi nggak itu yang di kolom chat, nanya mungkin? Soalnya aku nggak buka kolom chat. Kalau ada lagi boleh dijawab dulu mungkin. Cuma ada yang bilang kayak, "Kak, boleh naik nggak?" Gitu. Nanti ya setelah Boleh. ini setelah ini. Iya, Oke, jadi ini udah 50 menit nih, nggak kerasa tuh kan. Waktu cepat berlalu ya, iya. time flies. Mungkin dari Bang Sput atau Kak Vanilla ada yang mau ditanyain nggak yang simpel terakhir atau udah aja nggak ada nih, nggak ada lagi nih? Ada, aku mau satu pertanyaan. Oke, silakan. Boleh. Eh, jadi kalau ketika kita misalkan udah tahu nih, kita udah konsultasi atau misalkan kita udah tahu masalah apa ya istilahnya bahasanya, apa yang salah sama diri kita. Nah, Heeh. eh, kapan dikatakan kita udah sembuh atau udah berhasil itu apakah saat kondisi kita udah mulai membaik, kondisi aja kondisi kehidupan kita apa kondisi diri kita udah membaik atau ketika kita dihadapkan oleh situasi yang sama yang membuat kita itu sakit, yang membuat kita ke-trigger, tapi kita bisa ngejalaninya gitu atau kita udah nerima. Jadi kapan dikatakan kita sudah lulus ujian terhadap mental health gitu, Kak? Oke, bagus banget nih pertanyaannya nih. Kapan kita lulus kalau misalnya kita udah ke profesional, kita udah tahu kita punya simptom-simptom yang ada di diri kita gitu ya. Kalau dari aku, setiap manusia itu pasti punya simptom-simptom, guys. Maksudnya simptom di sini adalah kita aslinya hidup dengan, mmm, sesuatu hal yang mungkin tidak terlihat, karena mungkin itu juga bisa jadi sebenarnya ada, tapi karena sudah melewati, mmm,
cara kita belajar, cara kita memandang hal gitu-gitu tuh bisa dikontrol. Mungkin itu akan tertimbun gitu ya. Kenapa? Karena ya itu banyak hal gitu. Terus gimana cara kita tahu kita sehat? Secara garis besarnya adalah sebenarnya bukan yang sehat seperti kalau habis kita sakit panas, terus kita bisa aktivitas lagi, panasnya udah reda gitu, enggak. Kan ini kan sesuatu hal yang tidak terlihat. Kalau dari aku adalah ketika dihadapkan dengan kondisi yang sama, itu tuh kamu sudah dalam keadaan yang tidak mungkin tidak meledak-ledak atau tidak, mengurung diri atau tidak ke-trigger terhadap sesuatu hal, itu tuh kamu bisa menanggapinya dengan, "Oh iya nggak apa-apa, memang mungkin kejadian dalam hidup ini berulang kembali tuh nggak apa-apa." Karena kamu kondisinya sudah aman, kamu bisa mengontrol itu dan kamu bisa mengelola informasi tersebut jauh lebih baik, itu tuh udah bagus. Karena dikatain sembuh itu memang tidak bisa sembuh, hanya bisa mengurangi gejalanya yang timbul, bisa kita kontrol. Nah gitu, kejawab nggak Kak Vanilla? Oke, berarti, eee, ketika kita sudah bisa mengontrol ya, Kak, dalam kondisi yang Betul, stabil. betul Oke, betul terima betul. kasih, Kak Ubi. Sama-sama. Oke, teman-teman, nih mohon maaf ya, kita udah hampir 1 jam, udah 56 menit. Mungkin untuk sesi podcast saat ini kita harus segera selesaikan karena kalau lebih dari 1 jam berat juga ya, gitu. Nah, Iya, boleh mungkin boleh. iya mungkin untuk terakhir ini boleh nggak kata-kata sedikit untuk siapapun itu yang sedang berjuang melawan mental health-nya? Maksudnya Mmm, sedang berjuang untuk mental health-nya, melawan lagi, maksudnya berjuang untuk mental health-nya gitu. Dari siapa dulu nih? dari kamu dulu Dari deh. aku dulu ya? Oke, dari aku ya. Untuk siapapun di sana Mmm, yang sedang berjuang untuk mental health-nya supaya sembuh atau, terbebas dari trauma atau apapun itu, pokoknya semangat, ingat hidup kalian itu berharga sekali. Jadi jangan sia-siakan. Thank you. ya, Oke. keren keren keren. Waduh. Nah, silahkan dilanjut. Kasmut nih, kasmut. Ya, Boleh Kak nih. Smut. Bang Food. Oh, aku ya. Kasmut kasmut. Iya. Stop menjadi orang yang nggak enakan ya. Kontrol diri. Kalau misalkan udah Iya. capek, udah mending tolak. Izin. Resign dulu. Kalau misalkan udah apa namanya, udah penuh, udah siap, nah boleh bantu. Tapi kalau misalkan lagi down, nggak usah. Mending menghilang dulu dari dunia ini. Widih, oke. Oke. Gimana tuh Udah, menghilang dari sekian. dunia, Pak? Ya udah next aja nggak apa-apa dia emang agak kayak gitu guys. Oke, Kak Buset, Vanilla dulu, buset. boleh. Kak Vanilla boleh. Kak Vani Aku mah cuma mau bilang orang-orang yang sadar tentang mental itu adalah orang-orang yang berani gitu. Udah sih segitu aja. Oke, terima kasih Kak Vanilla. Sama-sama. Dari Kak Ubi? Silahkan Kak Terakhir Ubi. dari aku, Yes. mmm, terakhir banget nih, siapapun yang lagi struggle dengan permasalahan yang ada di hidupnya, kalian itu nggak sendiri. Terus juga kalian bisa ke profesional apabila dibutuhkan, jangan merasa kalian itu sendiri. Sesimpel kayak kalian itu sudah mengusahakan untuk hidup kalian lebih baik itu sudah suatu proses ya teman-teman. Dan satu lagi, hidup itu bermakna. Dah, kalau dari aku itu aja. Yeay. Oke, terima kasih Kak Oke. Ubi. Sama-sama. Oke guys, Thank jadi you Kak Ubi. untuk Sama-sama, podcast Kak. kali ini kita cukup sampai di sini dulu karena sudah 59 menit. Jangan lupa untuk subscribe dan like konten ini dan juga kalau mau subscribe ke channelnya Bang Smooth nanti ada di deskripsi ya.
Oke, aku Siap. Icepol, Bang Smooth, Kak Vanilla, dan Kak Ubi izin pamit dulu ya guys. Terima kasih yang sudah Boleh, nonton. Kak. Terima kasih. Bye-bye. Makasih Terima semua. kasih. Bye-bye. Bye semua.